Bencana Semeru tentu mempengaruhi mental para pengungsi. Apa yang benar-benar dibutuhkan untuk kesehatan jiwa para pengungsi? Bagaimana proses trauma healing bencana sebaiknya? Kami akan membahasnya bersama Dr. Era Catur Prasetya, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, ini terkait dengan bencana Gunung Semeru. Bagaimana sebenarnya trauma healing untuk bencana yang sebaiknya dilakukan, Dok? Baik, selamat pagi. Sebenarnya memang terminologi trauma healing itu sebenarnya udah nggak dianjurkan ya, karena memang tidak semua mereka yang mengalami proses katastrofik kayak bencana seperti ini, sesuatu yang besar seperti ini, itu mengalami trauma. Sebenarnya yang lebih dianjurkan kita menggunakan terminologi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial gitu ya. Artinya yang kita lakukan itu lebih ke dukungan, karena kita memahami bahwa memang tidak semua orang yang mengalami kondisi bencana yang besar seperti ini akan mengalami trauma. Tapi semua orang pasti akan mengalami perubahan, baik itu dari fisik, spiritual, kemudian kondisi biologis, dan sebagainya. Sehingga kita perlu untuk membantu mereka, mendukung mereka untuk menghadapi bagaimana mereka bisa menggunakan coping adaptifnya dengan baik, kayak gitu. Sehingga nanti pasca ini 2 minggu yang mereka menyesuaikan diri, kemudian 6 bulan, bahkan sampai beberapa tahun kemudiannya, mereka tetap tidak mengalami kondisi-kondisi yang terkait dengan gangguan kesehatan jiwa, kayak gitu. Ya, jadi kondisi pasca bencana ini yang dibutuhkan konteksnya adalah dukungan ya, Dok ya, dukungan kesehatan jiwa, bagaimana mengajak para pengungsi ini untuk kembali bangkit. Tadi sebelum dialog ini kami menyimak begitu ya, Dok, laporan dari jurnalis Kompas TV di Lumajang, ada lansia, ada anak-anak. Ini bagaimana nih, Dok, treatmentnya kan tentu berbeda lansia dan anak-anak, belum lagi kaum ibu dan kaum bapak yang juga berjuang untuk bertahan. Bagaimana treatment yang bisa dilakukan oleh para relawan ini, Dok? Betul. Ibu-ibu, kemudian kelompok ini kan masuk dalam lansia, anak-anak ini kan masuk dalam kelompok rentan. Dalam konteks pengurangan resiko untuk menghadapi kelompok rentan ini, yang kita lakukan itu meningkatkan kapasitasnya. Otomatis memang fokus ke mereka itu harus diberikan lebih dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu kita salah satu rekomendasi kita itu salah satunya, selain ada begitu banyak teman-teman yang turun di sini dengan nama psikososial yang melakukan role play ya, itu juga yang kita sangat sarankan itu memberikan ruang aman, safe place ya, buat mereka main, belajar, dan sebagainya. Yang kedua, sebisa mungkin juga ada ruang-ruang yang aman untuk sebuah keluarga, atau kalau diperlukan itu antara wanita dan ruang-ruang aman untuk wanita, terutama buat mereka yang mungkin punya anak-anak kecil yang harus menyusui, dan agar tidak mengalami perubahan yang relatif drastis dibandingkan ketika mereka hidup seperti biasa sebelumnya, kayak gitu. Jadi memang ada pola yang berbeda begitu ya, Dok, tidak hanya di pengungsian tapi ada ruang-ruang aman untuk anak-anak bermain, untuk kaum ibu yang memiliki anak kecil dan juga lansia. Ini mungkin bisa perlahan namun pasti para relawan ini bisa memberikan dukungan ya. Kita sama-sama support bagaimana juga para pengungsi ini bisa bertahan dari bencana Gunung Semeru. Terima kasih waktunya Dr. Era Catur Prasetya, spesialis dokter kejiwaan, telah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini.